Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Apa baik? Gimana puasanya? Sehat? Sehat. Lancar? Lancar, Mbak. Anjay. Udah pada lihat video yang di GCR belum? Yang materi 4 sama 5. Oke, mungkin langsung aja kita ke materi 4 ya. Kita ngulang aja di sini tentang modul 4 dan modul 5. Di sini untuk modul 4-nya kita membahas tentang penyelesaian program linear dengan Tora. Sebelumnya ini aplikasi Tora itu sama kayak linear programming yang kemarin-kemarin udah dipakai. Cuma bedanya apa ya? Saya sendiri kurang paham bedanya apa. Jadi kita langsung aja ke fungsi-fungsi dari Tora ini sendiri. Untuk membuka Tora, tampilannya seperti yang ada di layar, dan setelah buka kita bisa tekan tombol apa saja, mau itu enter, spasi, atau apapun untuk melanjutkan ke menu selanjutnya. Kemudian setelah itu, setelah kita mengklik sembarang tombol, terdapat beberapa pilihan. Nah, menu seperti linear programming, transportation model, network models, integer programming, PM, dan yang lainnya. Menu-menu di sini punya fungsi yang berbeda. Yang pertama untuk menjalankan masalah program linear. Yang kedua untuk model transportasi. Yang ketiga untuk model jaringan. Yang keempat untuk masalah program bilangan bulat. Dan yang kelima masalah analisa antrian. Keenam masalah histogram. Dan yang ketujuh masalah model inventory. Di sini yang kita pakai adalah menu yang pertama, yaitu yang linear programming. Nah, setelah kita memilih menu yang linear programming, dikasih dua pilihan lagi, ada read and existing data file sama enter new problem. Jadi kita milih yang masalah program linear baru. Sedangkan read and existing data file itu merupakan menu yang berfungsi untuk membaca masalah program linear yang telah disimpan di drive komputer. Oke. Di sini ada beberapa menu, ada 7. Yang pertama adalah problem title. Problem title itu merupakan judul dari masalah program linearnya. Kemudian ada number of variables, di mana di sini adalah jumlah variabel dalam masalah program linear. Yang ketiga ada number of constraints. Di sini juga merupakan jumlah dari kendala dalam masalah program linear. Yang keempat ada user defined parse names. Di sini kita bisa ketikkan Y atau N. Nah, jika kita mengetikkan Y, maka didefinisikan sebagai jika kita mengetikkan Y, maka kita ingin mendefinisikan variabelnya itu sendiri. Tapi jika kita mengetik N, berarti kita tidak mendefinisikan variabel itu sendiri. Kemudian ada non-zero lower bounds. Di sini juga sama, kita hanya mengetikkan huruf Y atau N. Jika kita mengetikkan huruf Y, maka terdapat batas bawah yang tidak nol. Jika kita mengetikkan huruf N, maka tidak terdapat batas bawah yang tidak nol. Kemudian ada finite upper bounds. Ini juga sama, mengetikkan Y atau N. Dan jika mengetikkan Y, maka terdapat batas atas yang berhingga. Begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir ada unrestricted variables. Di sini kita bisa mengetikkan Y atau N juga.
Dan jika mengetikkan Y, terdapat variabel yang tidak mempunyai batasan nilai. Kita langsung masuk ke contoh 1 dengan maksimum Z sama dengan 3X1 plus 2X2 plus X3. Oh ya, untuk contoh 1 ini, number of variables-nya ada 3, number of constraints-nya ada 3, terus user define variable name-nya kita ketik N, non-zero lower bounds juga N, finite upper bounds juga N, dan unrestricted variables-nya juga N. Setelah kita masukkan Z-nya, maka kita tekan Enter. Kemudian kita masukkan constraint satunya, yaitu 1x1, 2x2, min 2x3, kurang dari sama dengan 20. Lanjut, kita masukkan constraint 2-nya, min x1 plus 3x2 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Dan di enter lagi, masukkan constraint 3, x1 plus 6x2. Oh iya, di sini karena RHS-nya itu negatif, maka kita ganti tanda. Atau bisa kita kalikan dengan minus 1. Jadi X1-nya yang tadinya bernilai positif menjadi negatif. Maka hasilnya adalah min X1, min 6X2, plus 4X3, tandanya kita ganti jadi lebih dari sama dengan RHS-nya 15. Oke, karena di sini X1, X2, X3 sudah lebih dari 0, maka kita tekan F8. Nah, di sini kita boleh nge-save data atau enggak ya. Nah, oke, lanjut. Kita di sini pilih solve problem. Tapi kalau kita mau melihat datanya dulu sudah benar atau belum, bisa klik view data. Kita pastikan dulu data yang ada di soal dan data yang kita masukkan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka kita bisa tekan F2 untuk solve or modify menu. Nah, setelah itu kita pilih solve problem dan kita pilih automated procedure. Kalau kita pilih automated procedure, bakal muncul beberapa menu lagi, seperti yang pada di layar. Ada view solution, print solution, obtain alternative optimum, view optimum table law, print optimum table law, view original data, dan print original data. Dan di sini kita memilih menu view optimum table law. Nah, dan keluar tabelnya seperti yang pada di layar. Di sini final iteration-nya sampai iterasi keempat. Kemudian di dalam menu view solution, our sensitivity summary dapat dua bagian tabel, yaitu optimum solution summary and sensitivity analysis. Ini kita bisa page up atau page down ya untuk melihat tabelnya. Di sini solusinya itu X1 sama dengan 45, X3 sama dengan 15, X2 sama dengan 0, dengan nilai Z sama dengan 150. Itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita mau coba di contoh 2? Atau yang lainnya? Ini untuk lebih jelasnya lagi, untuk melihat penyelesaian optimalnya yang ada pada contoh 1. Tadi kan X1-nya sama dengan 45, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 15. Value atau nilai Z sama dengan 150. Ada yang ingin ditanyakan atau ada tambahan?
nanti kalau misalkan ada soal yang penyelesaian untuk menggunakan Tora, nanti bisa dijawabannya pakai optimum solution yang ini sampai page down yang ini sama yang tadi ya, view optimum table ini ya, ini sama ini untuk kayak nilai akhirnya gitu. X1 nya didapat, X3 nya didapat, sama Z nya didapat. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau kita mau lanjut ke contoh 2? Atau mungkin ada yang udah udah pengen nyoba gitu. Ada yang mau nyoba? Atau gimana? Kita coba sekali lagi ya. Buat contoh yang kedua, Mbak Aul. Oke, untuk contoh kedua. Di sini minimum terdapat 2 variabel dengan di sini 2 constraint, bisa 3 constraint ya teman-teman. Karena di bawahnya itu hanya X1 yang lebih dari 0, sedangkan X2-nya itu tidak Aduh, aku lupa. Oke, kita di sini mau ngikut yang ada di modul, mau dengan 2 constraint bisa, tapi nanti unless variables-nya itu bukan N, tapi Y. Mungkin kita ikutin yang di modul dulu aja kali ya, Kak Rido. Iya, boleh. Jadi karena di soal ini hanya X1 saja yang dibatasi lebih dari sama dengan 0, X2-nya kan bebas tuh mau berapapun. Jadi nanti di unrestricted variables-nya Y yang menandakan bahwa berarti variabelnya itu ada yang dibatasi gitu. Kita coba nih. Sebenarnya kita bisa menggunakan 3 constraint, cuma kita coba dulu sama yang 2 constraint ya, biar bisa tahu tuh apa fungsinya dari unrestricted variable ini. Oke, berarti kita pakai 2 constraint. Untuk user non-zero finite itu N dan unrestricted itu Y. Kemudian di sini kita akan diminta minimum. Nah, kita ketik aja max or min-nya. Terus kita masukkan X1 dan X2, min 2 X1 plus X2. Kemudian kita enter. Constraint satunya di sini adalah X1 plus X2 kurang dari sama dengan 4. Lalu kita enter lagi untuk constraint 2-nya X1 dan X2 kurang dari sama dengan 6, dan kita enter lagi untuk unrestricted variabelnya. Untuk X1-nya kita ini nggak isi ya, Karido. Yang diisi itu X2, karena yang X2 itu yang unrestricted-nya, yang tidak bernilai atau apa ya tadi tuh? Iya, betul. Tidak ada batasan nilainya. Ya, Coba baca di notice ini nih. Enter U, dan ini tuh artinya kayak di enter aja gitu. Jadi kayak dikosongin. Untuk unrestricted variable. Yang
variabel itu kan yang X2 saja. Otomatis yang X1 kita enter, terus yang X2-nya kita Kasih taruh. sini. Terus Itu kita F8. Sebelum kita ke down, untuk step ini ada yang dipertanyakan nggak? Iya benar, karena ini kan beda dari yang di nomor 1 tadi. Gimana? Ada yang ditanyain? Ada yang masih bingung? Atau nanti kita mau coba yang variabelnya 3, yang constraint-nya 3? Gimana? Aman berarti ya teman-teman? Mungkin kalau aman bisa kita lanjutin aja Karido. Kita langsung F8. Ini terserah mau di save atau enggak. Kemudian kita view data dulu, biar nggak salah. Kita cek dulu datanya udah benar atau belum. Dan kalau udah benar, maka kita bisa langsung F2 atau solve or modify mode. Oke, baru kita operasikan solve problem dengan memilih automated. Kita view optimum tabulumnya lagi. Nah, ini ketahuan hasilnya. Untuk nilai dari X1 adalah sama dengan 5. Dan nilai untuk X2-nya sama dengan sama dengan min 1. Dengan nilai Z-nya sama dengan min 11. Begitu Karido. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini nggak bisa di page up sama page down karena tabelnya hanya segini. Nah, ini untuk tabel optimum solution summary-nya. Summary. Biar lebih jelas. Nilai dari X1, X2, dan nilai object value-nya atau nilai Z-nya. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau ada yang mau coba latihannya, nomor 1 atau nomor 2? Ayo, ada yang mau coba latihannya?
Oke, aku tunjuk aja kali ya. Dari Maaf Mbak Al, ya gimana? tadi ada yang raise hand. Kalau tidak salah namanya dia. Ya, gimana? Mau mencoba kah? Yang tadi Raisen? Siapa Kak Rido namanya? Ajeng. Enggak, tadi aplikasiku kan lagi error, jadi nggak bisa nyoba, Kak. Nggak bisa nyoba. Oke, nggak apa-apa. Berarti aku tunjuk aja kali ya. Dari NIM 11 apa join? NIM 11 siapa ya? Udah maju belum nih? Halo? Ada yang NIM 11? Kalau nggak ada mungkin kita ganti ya ke NIM 33 deh. Ada nggak nih di sini NIM 33? Kayaknya 33 juga nggak ada. 33 nggak ada ya. Kita lanjut ke NIM 16. Adakah 16? Halo? Dari NIM 16? Gimana ini? Ada yang mau maju kah sukarela? Ini aja deh yang nggak punya ayang deh maju. Gimana? Kalau nggak ada kita ganti ke NIM 27. Adakah NIM 27? Halo? NIM 27. Ya, tidak ada juga. Kita ke NIM 7. Halo? Tidak ada juga kah? Ayo, siapa yang mau maju, teman-teman? Daripada ditunjuk. Aku juga. Oh, boleh. Siapa nih? Mau siapa? Ayo, tadi siapa yang ngomong? NIM 080, Kak. Ya, sambil jelasin boleh. Dari awal. Jadi, halo, nyambung kah? Ada kok suaranya. Udah masuk. Jadi, halo, nyambung tidak ya? Jadi, aduh. Maaf Kak, boleh diulang lagi nggak ya? Boleh. Nggak apa-apa kok.
Jadi ini Boleh. soalnya kecil ya Kak. Enggak kok besar. Halo, tes suaranya saya kedengaran? Iya, terdengar. Suara saya kedengaran sekarang? Ya, kedengeran. Jadi di sini saya ingin mencoba nomor soal latihan nomor 1. Soal latihan nomor 1, jadi saya buat bentar. Ini pakai yang mana Kak? Yang solve problem atau? Pertama view data dulu, biar dilihat, dicek dulu datanya apakah sudah benar yang diinputkan atau belum. Oh iya. Seperti ini. Untuk nomor 1, tulisan itu max Z sama dengan 2x1 dikurang min 3x2 plus x3. Dan di sini sudah benar. Lalu dengan kendalanya 3x1 plus 6x2 plus x3 kurang dari sama dengan 6. Untuk kendala yang kedua, 4x1 plus 2x2 plus 3x kurang dari sama dengan 4. Lalu, dan untuk kendala ketiga, 6x1 min 3x2 plus 3x3 sama dengan 0. Selanjutnya ke solve problem. Oh iya, sebentar. Solve problem. Yang mana ya Kak? Nyobanya Kak? Yang atas. Lalu Yang coba view ke optimum tableau. Iya betul. Yang mana Kak? View optimum. View optimum tableau. Iya, sebentar. Sudah Kak. Coba dari data tersebut didapat hasilnya berapa? Dari data tersebut ditemukan hasilnya. Coba page down. Yang di bawah P up down. P up sama PDN tuh. Di atas kursor. N nama kanan, sebelah kanan N. Di keyboard. Enggak. Di atas kursor yang mengarah ke atas kan ada tombol tuh. Coba. Enggak diklik. Di kursornya ke atasin coba. Enggak tahu. PDN yang PDN. Apa Kak? Yang tulisannya PDN. Yang PDN sama PUP. Oh iya. Itu ya. Udah nggak ada ya berarti ya?
Berarti tabelnya emang segini, Kak Rido. Oh iya ya. Coba di F6. Terus view solution or sensitivity summary. Nah. Berarti di sini kan didapat tuh iterasinya sampai 2. Berarti hasilnya ini didapetin ini ya Kak, apa nilai objektivitasnya untuk X1 itu 2, lalu yang untuk X2 itu -3, dan X3 itu 1. Lalu objek value-nya itu 0. Enggak. Objective value-nya 0 karena alternative solution-nya itu ada pada X3. Lalu X1-nya 0, pada kolom value tuh ada X2-nya 0, X3-nya juga 0. Karena sistem persamaan linear ini tuh solusinya itu alternative solution. Coba di PDN lagi, page down. Coba sekali lagi. Ke page up lagi. Sekali lagi. Nah, jadi gitu jawabannya. Termasuknya ke dalam alternative solution. Ini sudah Kak? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama Kak. Selanjutnya, buat yang nomor 2 ada yang mau nyoba nggak? Kalau belum ada, kita lanjut ke modul 5 ya. Satu lagi deh latihannya. Ada yang mau nyoba nggak? Buat yang Tora. Gimana Kak Rido? Satu lagi buat yang latihan tadi. Ada yang mau nyoba lagi nggak? Ada yang mau coba lagi?
Mungkin aku tunjuk lagi ya. Atau ada yang mau maju? Belum aku tunjuk. Dari min 7 aja, Kak. Oke, NIM 19. Halo, adakah NIM 19? Ayo, siapa NIM 19? Kalau nggak ada, NIM 43. Halo, NIM 43. Tidak ada juga. NIM 41 deh, ada nggak nih? Halo, apakah NIM 41? Nggak ada ya? 62 mungkin Kak mau? Boleh, boleh. Berapa tadi? 62 ya, Kak Rido? Oh, ada yang mau coba tapi aku punya error. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tadi NIM berapa, Kak Rido, kalau boleh tahu? Kalau Atifah udah pernah belum? Mikrofonnya nyala. Ada yang mau disampaikan apa gimana? Halo, Atifah. Atifah udah pernah belum? Belum ya? Halo Kak, Halo? belum Kak. Oh, mau coba? Boleh tapi ini mic-nya yang di laptop rusak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai yang HP aja untuk suaranya. Halo Kak, udah terlihat belum? Sudah aman-aman. Bisa sambil dijelasin ya. Oke Kak. Jadi ini nomor latihan 2, soal 2, itu masukin dulu number of variabelnya ada 3. Kendalanya 2. Maksimum
Maaf, karena RHS-nya negatif, jadi dikalikan dengan negatif 1 dulu semuanya. Jadi tandanya berbalik. Oh ya. Ini solve problem, Kak. Di view data dulu coba. Ya, sudah betul. Lalu F2. Solve problem. Ini, Kak. Iya. Anton itu sudah. View optimum table. Betul. View optimum table. Jadi didapat X1, X2, X3-nya berapa? Gimana, Kak? Gimana tadi kurang dengar? Kan tabelnya sudah selesai nih. Lalu X1-nya didapat berapa? X1-nya itu 1 ya, Kak. Ya, selanjutnya. X2-nya 0. X3-nya 2. Kalau untuk nilai Z-nya? Z-nya 7. Oke. Mungkin bisa di F6, Atifah. Coba Terus, view solution sensitive. Ya, view solution. Sensitivity summary. Yang ini, yang view solution. Coba toranya di agak ke atasin. Di drag A.
Ini Kak. Di drag ke atas. Nah, enggak. On screen keyboardnya coba agak ke bawahin. Double klik terus nanti di drag ke bawah, digeser. Apanya gimana Kak? Klik dulu atasannya, klik. Atasannya on screen keyboard. Lalu klik double klik 2 kali, terus digeser ke bawah. Dikit aja. Di bawah ada. Nah. Sedikit lagi. Di bawah ada ini, ada apa namanya? Ada info gitu. Nah. Lalu F2 lagi. Cara kembalinya kayak gitu ya. Kan tadi udah stuck tuh, nggak bisa di ini lagi. Coba solve problem lagi. Terus kayak tadi. Yang mana tadi Kak? Oh enggak, bukan yang print, yang view solution. Sensitivity summary. Yang paling atas. Ya, jadi sama ya kayak yang tadi. Ini optimum solution summary-nya. Objective value-nya ada, ntar variabelnya juga ada, value-nya juga didapat di sana. Terus ini berapa iterasi? Ada di atas tuh, final iteration. 4 ya Kak? Ya. Coba page down sekali. PDN. Iya. Ya, udah betul. Terima kasih Atifa. Sama-sama Kak. Ada satu materi lagi ya. Sebentar. Sebelum kita mengakhiri kelas ini. Bentar. Ke modul 5. Modul 5 ini kejadian khusus pada masalah problem linear. Dilihat dari tabel sintaksnya. Kan kalau kemarin tuh melalui tabel grafik sama yang lainnya. Nah, kalau misalkan ini tuh kejadian khususnya kan ada penyelesaian alternatif, ada penyelesaian optimal, invisible solution, ada unbounded solution, sama ada degenerate. Kita langsung aja ke contoh biar enak. Nah, sebenarnya sudah ada di video tapi takutnya tidak tersampaikan gitu. Kalau misalkan kejadian khusus yang pertama itu kan ada solusi tak terbatas unbounded solution. Nah, contohnya gimana? Kayak gini. Model dikatakan unbounded solution jika pada suatu iterasi terdapat kolom kunci yang semua entry-nya tidak ada yang positif, yang mengakibatkan tidak adanya nilai BI per AIJ yang positif dan terkecil, karena kolom kuncinya bernilai tidak ada yang positif, berarti negatif. Ya, contohnya ini. Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Oh, oke. Kayaknya sinyalnya hilang. Wait. What's wrong with my signal?